Bagi para pendengar podcast Ibu Kristi Damayanti, khususnya terkait serial tentang stroke ini, perlu diketahui bahwa apa yang dikemukakan adalah sesuai pengalaman pribadi Ibu Kristi sebagai seorang stroke survivor, atau dalam pemahaman lain bahwa pembahasan tentang stroke dalam podcast ini adalah menurut sudut pandang seorang stroke survivor. Selamat mendengarkan. Euforia yang berlebihan bagi penderita pasca stroke bisa membuat afasia sensorik. Terserangnya stroke sejak 10 tahun lalu, salah satu gangguan yang menjadikan aku agak susah untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat melalui berbicara adalah karena afasia. Tidak banyak orang yang paham bahwa akibat stroke itu bukan hanya lumpuh. Ternyata menurut penelitian Asian Neurological Association atau ASNA di 7 negara ASEAN, ternyata sekitar 15% mengalami gangguan neuropsikologikal ini, termasuk gangguan berbicara atau afasia, dan termasuk aku sebagai penyandang pasca stroke. Dampak stroke memang sangat bervariasi, tergantung bagian mana dari otak yang terserang. Sehingga kerusakan yang menetap atau cacat menimbulkan berbagai gangguan motorik, sensorik, dan perilaku. Seperti banyak tulisan aku di satu blog, afasia muncul dengan gangguan di bagian-bagian otak yang bertugas untuk memahami bahasa lisan dan bahasa tulisan, mengeluarkan isi pikiran, mengintegrasikan fungsi pemahaman bahasa, dan mengeluarkan tentang fungsi untuk berbahasa. Sehingga jika kita sudah mengalami stroke dan ingin bekerja lagi, harus dites terlebih dahulu tentang otak kita. Apakah kita sudah bisa lagi untuk memahami dan bekerja sesuai dengan tuntutan pekerjaan, atau mungkin hanya sebagian saja bisa mengerjakan pekerjaan kita karena memang kita tidak bisa atau sama sekali tidak bisa bekerja. Untuk tes itu, seperti aku, pada waktu aku ingin bekerja lagi, awal Juni 2010 lalu, aku harus dites di RSCM, sub bagian fungsi luhur, bagian neurologi FKUI. Bahwa aku lulus tes dengan hasil yang sangat memuaskan. Artinya, fungsi-fungsi otakku benar-benar tidak mengalami gangguan tentang IQ, EQ, atau konsep-konsep pikirku. Walaupun kecacatan otakku karena stroke tetap ada, antara lain dengan beberapa afasia ini. Karena aku hanya menderita afasia ekspresif dan afasia anomik, kelancaran berbahasaku awal-awal aku terserang stroke 10 tahun lalu sangat terbatas. Tetapi karena aku memang dasarnya cerewet, walaupun bicaraku sangat terbatas, aku ingin terus bisa mulai berbicara sampai aku bisa lebih lancar untuk berbicara. Caraku yang selalu mengajak berbicara justru mengalami euforia yang berlebihan, di mana euforia ini berbuah sisi negatif, tetapi bisa juga menjadi arah positif, walau ternyata itu mengakibatkan aku lebih mengalami gangguan berbicara yang lain, yaitu afasia sensorik. Ternyata bahwa euforia yang berlebihan membuat aku mengalami afasia sensorik. Artinya adalah aku mengerti dengan ucapan-ucapan dan pertanyaan-pertanyaan lawan bicaraku, tetapi aku tidak menjawab pertanyaan mereka. Aku justru menjawab dengan kalimat-kalimat yang lain, walaupun kalimat-kalimat itu masih berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan lawan bicaraku. Misalnya, terapisku menanyakan dengan sangat perlahan, "Kristi, kamu tadi pagi makan apa?" Aku menjawab,
Sambil tersenyum dan sangat excited, aku berbicara dengan terpatah-patah. Tadi pagi ibu bawain makanan dari rumah. Terus semalam ada roti yang aku suka. Terus nanti siang aku minta tolong beliin sate. Jawabannya tidak terfokus dengan pertanyaannya, walaupun tetap ada kaitannya tentang makanan. Afasia sensorik atau afasia vertikal merupakan ketidakmampuan untuk memahami lawan bicara. Si penderita hanya lancar mengeluarkan isi pikiran, tetapi tidak mengerti pembicaraan orang lain. Walaupun menurut pemeriksaan aku tetap mengerti pembicaraan orang lain, tetapi karena effort yang sangat terlalu besar, aku mengalami afasia sensorik ini. Dan pemeriksaan ini sangat penting untuk terapi dan rehabilitasi si penderita. Sel-sel otak yang tertekan dan membengkak karena pembuluh darah pecah atau tersumbat biasanya akan membaik kembali, dan jika sel-sel otak yang kerusakannya menetap atau cacat, tugas-tugasnya akan diambil oleh sel-sel sekitarnya. Pengertian dan kasih sebagai penderita pasca stroke akan sangat berarti dalam pemulihan dan penyembuhan. Bukan hanya pemulihan fisik saja, tetapi lebih ke pemulihan fisik dan psikisnya, bahwa penderita pun tetap mampu untuk lebih baik dan tetap bisa berkarya sebagai manusia.